Yang sudah hadir pada hari ini kami sepakat untuk melakukan registrasi terlebih dahulu dan dapat menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Terima kasih. Olimpiade 10 2025 yang dilaksanakan di UNIF Brawijaya. Kami bisa melaporkan yang pertama, kegiatan ini dilaksanakan meliputi 7 cabang lomba dan meliputi 24 tangga lomba. Dari peserta sejumlah 1041 kelompok mahasiswa yang telah mendaftar dan kemudian dilakukan review oleh para juri yang meliputi dari akademisi, dari praktisi dan juga dari pemerintahan. Saya tadi melihat juga ada perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri dan Persatuan Insinyur Indonesia. Terima kasih atas supportnya selama ini menjadi review dan menghasilkan sejumlah 410 tim yang akan berlaga selama 3 hari di Brawijaya. Kami semua berharap agar supaya talenta-talenta muda yang ada bisa terpilih dan menjadi pemenang, tidak hanya pemenang bagi Olimpiade, tapi juga pemenang dalam menunjukkan kompetensi mahasiswa vokasi seluruh Indonesia. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tentu saja mendukung kegiatan Olimpiade, sehingga Olimpiade ke-10 ini berjalan dengan lancar. Yang pertama dari Mata Institut, Simpadekan. Yang memang kita dalam rangka penguruhan sumber daya dalam pembangunan yang dilakukan oleh negara kita tercinta. Oleh karena itu, melalui pendidikan ini kita selalu alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan bahagia saya ucapkan selamat datang di Brawijaya seluruh peserta pada seluruh tim yang dari berbagai universitas yang hadir, dan kita ingin bahwa kehadiran saudara sekalian penuh makna dan banyak kenangan indah, sehingga kita berharap sebagian nanti kalau kenangannya indah ingin balik lagi ke Malang, Universitas Brawijaya. Dan kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kegiatan Olimpiade ke-10 ini menunjukkan komitmen saudara sekalian akan kualitas pengembangan pendidikan vokasi di tanah air. Dan ini juga menjadi bagian penting bahwa pendidikan vokasi ini tidak hanya sekedar alternatif,
untuk pendidikan, tetapi justru menjadi tulang punggung untuk kemajuan industri di Indonesia. Tadi saya lihat juga di datanya, alhamdulillah, di data statistik survei, bahwa alumni lulusan vokasi dari seluruh Indonesia tentunya itu 85% lulusan bisa bekerja kurang dari waktu 6 bulan. Dan terserap menjadi sekitar 45 tenaga kerja yang mendukung industri dan usaha di Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa betul-betul vokasi ini menjadi SDM tulang punggung untuk kemajuan Republik Indonesia. Sehingga untuk itu kita terus mendukung pendidikan vokasi itu jauh melampaui batas dan pendidikan akademik pada umumnya. Kualitasnya harus bagus, pendidikannya bagus, kerjasama dengan industri. Dan yang gak kalah penting Bapak Ibu sekalian, bagaimana juga anak-anak kita yang di vokasi, dia juga bersemangat untuk membangun entrepreneurs. Ini ada pemateri kita, Mr. Jeffrey ini CEO dari berbagai perusahaan dan sudah lama berbisnis, tinggal di 8 negara, sehingga bisa bandingkan masing-masing 8 negara itu tata kelola bisnisnya seperti apa. Nanti mungkin mohon nanti diceritakan Pak Jeffrey. Dan kalau melihat data yang ada, kemajuan ekonomi suatu bangsa diantaranya ditentukan adalah dari jumlah populasi penduduknya yang melakukan bisnis atau entrepreneurs. Jadi selamat datang Pak Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Bisri. Sudah berbuat lama, beliau. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Bisri berkenan hadir. Dan saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian bahwa entrepreneur juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan kompetisi kemampuan suatu bangsa. Di Indonesia, menurut data statistik, baru sekitar 3,6% populasi Indonesia yang menjadi entrepreneur. Dan ini berbeda dengan negara yang besar. Singapura lebih dari 10%, Amerika 10%, negara maju rata-rata dari 10%. Bahkan kita juga kalah dengan Malaysia. Malaysia itu sudah sekitar 67% populasinya entrepreneur. Ya, ini sesuatu yang wajar. Ketika seseorang bekerja menjadi wirausaha, menghasilkan produk, dan produk inilah yang sebenarnya bisa meningkatkan kompetensi, meningkatkan daya saing Indonesia di mata global. Kalau yang entrepreneurnya sedikit, akhirnya apa? Produk yang dihasilkan juga sedikit, sehingga kita akan mengkonsumsi produk dari luar negeri. Dengan pertumbuhan produk kita yang sangat tinggi, yang signifikan, kalau kita tidak imbangi dengan jumlah entrepreneur yang baik, maka pertumbuhan penduduk ini akan menjadi pasar, sehingga pertumbuhan ekonomi kita adalah pertumbuhan yang sifatnya produktif karena mengikuti dari pertumbuhan penduduk. Saya akan satu yang penting saya saat ini adalah untuk kesatuan institusional. Jadi saya mengalami ini dan oleh karena itu saya sekarang istilah ini ada kaitan dengan tema ini. Dan kaitannya apa? Industri berkelanjutan, ketahanan. Ini semua kata kunci di mana dibutuhkan solusi. Dan tiga-tiganya adalah tadi yang saya sudah sebutkan, bagian dari apa yang kita harus bayangkan
Jadi Olimpiade yang ke-10 ini 2025 sudah mendapat amanah dari Forum Pendidikan Tinggi Vokasi se-Indonesia untuk dilaksanakan di Universitas Brawijaya dengan berbagai macam pertimbangan. Salah satunya karena Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya dianggap mampu untuk menyelenggarakan finalis Olimpiade 2025. Jadi dari prosesnya sebenarnya tidak hanya 3 hari ini, tapi melalui proses sebelumnya, di mana ada sekitar 1043 proposal yang diajukan oleh mahasiswa vokasi seluruh Indonesia, mengirimkan dalam kategori 7 kategori lomba dan 24 tangkai lomba. Kemudian dari 1043 itu dipelajari, diseleksi oleh tim juri, sehingga akhirnya menghasilkan sekitar 400 kelompok mahasiswa yang hadir di Universitas Brawijaya untuk melakukan presentasi final setiap perlombaan yang ada. Pak, dengan pelaksanaan Olivia ini sendiri, Pak, harapan untuk teman-teman mahasiswa vokasi ini seperti apa? Harapannya adalah satu, jadi akan muncul talenta-talenta yang dimiliki oleh mahasiswa vokasi yang saya yakin mayoritas adalah Gen Z. Dengan mengikuti Olivia itu mereka akan menunjukkan kompetensi mereka, talenta mereka, dan sesuai dengan topiknya adalah bagaimana inovasi itu juga bisa memberikan alternatif solusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga nanti dari para finalis nanti akan muncul baik itu ide bisnis plan, kemudian skill berupa pembuatan aplikasi, desain grafis, atau gardening, atau sampai aspek di hospitality, itu semua akan muncul ide-ide kreatif yang harapannya bisa berkontribusi terhadap baik itu kebutuhan industri maupun pembangunan Indonesia pada umumnya. Vokasi UPI sendiri mengirimkan berapa tim, Pak? Pak Zikri? Total 21 kelompok. 21 kelompok dari 24 tanggal lomba, sehingga dari 21 yang masuk tahapan finalis itu kita berharap sukses menjadi, tidak hanya menjadi pemenang, tapi juga sukses menjadi penyelenggara Olivia yang baik. Yang pertama, prestasi Olivia ini akan dicatat dalam singkat MAWA sehingga bisa diklaim sebagai IKU dari semua perguruan tinggi yang mengikutinya. Dan yang kedua, tangkai lombanya merupakan tangkai lomba yang paling banyak. Jadi karena melingkupi semua program studi yang ada di vokasi seluruh Indonesia. Dan ketiga adalah pesertanya juga banyak. Dan tentu saja yang terakhir yang istimewa karena dilaksanakan di Universitas Brawijaya. Ya Allah, ini di depan tim itu seperti ini. Vokasi di UB kita belum besar, tetapi kita akan besarkan. Program studinya belum banyak kan, sehingga kita akan besarkan, dan kita lagi ancang-ancang untuk membuka beberapa program studi yang baru, dan insya Allah juga dalam waktu dekat kita akan bangunkan kampus yang indah, yang megah, yang bagus di Kepanjen. Dan tahun ini insya Allah sudah start untuk pembangunan kampusnya di Kepanjen. Vokasi, satu, tradisi sejati, vokasi.